Oke, kembali lagi di Kode Serabutan dan kali ini saya akan bahas mengenai keyboard yang mana sesuai dengan judul, keyboard itu tidak dinilai dari harganya. Keyboard itu sepenuhnya preferensi pribadi ya, terutama untuk dunia keyboard mechanical. Dari mulai layout, switch, spring, keycap, sound typing, desain, banyaklah. Jadi banyak faktornya yang mempengaruhi tentang preferensi pribadi seseorang. Eh, saya itu paling nggak suka lihat konten yang bandingin keyboard dengan harga kayak misalnya 100.000 versus 500.000 versus 1 juta gitu-gitu loh. Itu aneh banget menurut saya. Karena tidak relevan gitu, apalagi dengan video yang nunjukin model sama suara ketikannya gitu. Kenapa kok spektrum pengukuran keyboard itu diukur berdasarkan harga sama suara dan lain-lain gitu. Padahal keyboard itu nggak diukur dari situ gitu. Keyboard itu tidak diukur berdasarkan harga, tapi preferensi masing-masing seseorang gitu. Dan preferensi itu nggak punya ukuran. Beda sama produk-produk yang lain, misal kayak prosesor gitu. Dia udah punya grade-grade-nya masing-masing. Ukurannya juga bisa digunakan untuk pembanding, misal kayak base clock gitu. Jadi kalau makin tinggi clocknya berarti makin bagus kayak gitu kan. Grade-nya juga macam-macam, ada i3, 5, 7, 9 dan gitu-gitu lah ya. Tapi kalau keyboard itu kan disesuaikan oleh sang pemilik gitu, oleh customernya, oleh usernya. Meskipun ada ya keyboard mahal gitu, jutaan sampai puluhan juta, tapi kalau kalian nggak suka feel-nya, nggak suka typingnya, nggak suka desainnya atau soundnya atau gimana pun layoutnya gitu ya, ya percuma aja gitu meskipun mahal banget. Di dunia per-keyboardan ya meskipun saya terjun di dunia ini tuh masih baru sebenarnya ya. Cuman basic needs-nya itu ya saya dapat. Apapun keyboardnya bisa kalian custom untuk kesesuaian kalian sendiri. Pertama, di layout. Keyboard itu punya berbagai macam layout dari yang mini banget, nggak pakai function gitu ada, sampai lebar full size gitu. Bahkan ada yang sampai kebelah dua gitu, tergantung preferensi masing-masing. Kalian bisa beli PCB-nya doang gitu sama case-nya nanti kalian rakit sendiri atau beli satu brand langsung yang langsung jadi gitu juga boleh. Tapi biasanya kalau yang kayak gitu itu agak susah customnya ya. Tapi mungkin beberapa bisa di custom untuk beberapa bagian aja. Kemudian switch-nya juga gitu. Jadi orang itu kadang ada yang suka clicky, ada yang suka kayak tactile gitu, linear gitu-gitu ya. Kalau yang suka clicky kalian bisa pilih kayak blue atau green switch gitu. Kalau mau silent ya tinggal pilih red atau black. Kalau suka ada yang feedbacknya bisa pakai tactile switch kayak brown gitu-gitu ya. Kalian bisa pilih sesuai kesukaan kalian. Bahkan dalamannya pun bisa di custom gitu. Daripada beli switch yang baru gitu. Misal misal kalian pengen clicky tactile gitu ya, punyanya blue tapi pengen yang lebih berat, gak perlu ganti ke green gitu, tinggal pilih ganti spring aja gitu, pilih spring yang lebih berat kemudian tinggal bongkar, tinggal pasang springnya gitu, lebih murah juga. Jadi gak melulu soal harga sih, meskipun gak bisa dipungkiri kalau harga itu menentukan material yang kalian pakai. Misal kalau switch yang murah itu biasanya agak seret gitu, plastiknya kurang rapi, tapi kalian bisa mengakalinya, bisa kalian loop gitu atau mungkin diamplas sendiri. uh, Effort sih, cuman ya hasilnya mungkin nggak sebagus pabrikan. Tapi terserah kalian lah, kembali ke pandangan kalian masing-masing. Termasuk keycaps juga, keycaps itu punya macam-macam ya. Dari segi bentuk, wujud, material gitu beda-beda. Biasanya untuk keyboard materialnya itu ada dua sih ya. Yang paling terkenal ABS sama PBT. Ada juga yang pakai akrilik gitu kalau mau. Cuman ya gitu-gitu sih. Kadang PBT biasanya agak mahal gitu. Tapi tergantung dengan kesukaan kalian. Kalian suka megangnya PBT atau ABS, itu juga punya plus minusnya masing-masing gitu. Kalau PBT nggak terlalu gampang nempel bercak ini apa minyak gitu. Kalau ABS itu ya agak bersahabat dengan minyak. Kalau bahas satu-satu sih pasti panjang ya. Bakalan nggak habis gitu. Banyak yang bisa dibahas dari mechanical keyboard. Mungkin kalau mau ada perbandingan itu yang bisa untuk keyboard-keyboard yang langsung jadi ya. Jadi itu yang bisa kalian perbandingkan gitu, bukan mechanical custom keyboard. Yang bisa jadi ukuran itu pun ya cuman kayak connectivity atau battery life gitu aja. Yang lain itu udah preferensi kalian. Dan itu aja sih dari saya. Jadi tolong jangan bandingkan keyboard berdasarkan harga ya, karena keyboard itu kesukaan pribadi kalian, kesesuaian dari pemiliknya begitu. Kalau ada kritik dan saran silahkan tambahkan di kolom komentar, and see you in the next video. Bye.